Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Adi Firmansyah dengan NBI 1422000144. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal, mata kuliah teknik pengecoran. Centrifugal casting yaitu pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Centrifugal casting dapat dioperasikan pada sumbu arah vertikal atau horizontal. Perbedaan arah putaran terhadap arah aliran logam memasuki rongga cetak menghasilkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan arah yang digunakan. Teknik pengecoran sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar. Lalu pengecoran sentrifugal biasanya digunakan untuk melemparkan silinder berdinding tipis. Biasanya digunakan untuk melemparkan bahan seperti logam, kaca, dan beton. Kualitas tinggi dapat dicapai dengan kontrol metalurgi dan struktur kristal. Tidak seperti kebanyakan teknik pengecoran lainnya, pengecoran sentrifugal terutama digunakan untuk memproduksi bahan stok simetris rotasi dalam ukuran standar untuk permesinan lebih lanjut daripada bagian berbentuk yang disesuaikan dengan penggunaan akhir tertentu. Lalu untuk gaya sentrifugal dihasilkan dari cetakan yang berputar. Karena itu jenis pengecoran ini dinamakan centrifugal casting. Untuk proses pengecoran dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan cetakan logam atau di casting. Cairan logam yang mendapatkan gaya sentrifugal akan lebih cepat membeku karena pelepasan panasnya lebih cepat dan akan membentuk produk yang sesuai dengan rongga cetaknya. Untuk prinsip kerjanya, untuk raw materialnya yang digunakan yaitu biasanya menggunakan logam, kaca, dan beton karena kualitas bahan dan struktur kristal pada bahan tersebut yang tinggi. Kemudian langkah-langkah pengecorannya pada umumnya dalam pengecoran sentrifugal ini cetakan permanen diputar terus-menerus pada kecepatan tinggi 300 sampai 3000 rpm. Lalu saat logam cair dituangkan, logam cair menyebar di sepanjang dinding cetakan bagian dalam, di mana ia mengeras setelah pendinginan. Pengecoran biasanya merupakan pengecoran berbutir halus dengan diameter luar yang sangat halus. Karena pendinginan yang cepat di permukaan cetakan, kotoran dan inklusi yang lebih ringan bergerak menuju diameter dalam dapat dikerjakan setelah pengecoran. Untuk mesin pengecoran dapat berupa sumbu horizontal atau vertikal. Mesin sumbu horizontal lebih disukai untuk silinder panjang dan tipis. Untuk mesin vertikal yaitu biasanya untuk cincin dan pantalan. Lalu coran biasanya mengeras dari luar ke dalam. Pemadatan terarah ini meningkatkan beberapa sifat metalurgi. Seringkali lapisan dalam dan terluar dihilangkan dan hanya zona kolumnar perantara yang digunakan. Pada gambar ini merupakan bagian umum mesin centrifugal casting, bagian-bagian dari mesin centrifugal casting, yaitu terdapat molten metal di mana merupakan logam yang dicairkan, lalu ada pouring basin, yaitu merupakan lekukan pada cetakan yang fungsinya untuk mengurangi kecepatan logam cair masuk dari ladle. Untuk ladle sendiri yaitu fungsinya sebagai sendok besar untuk penuangan logam. Lalu mold yaitu sebagai cetakan pengecoran. Lalu casting merupakan proses pengecoran. Lalu ada bagian top rollers dan bottom rollers, di mana top rollers itu merupakan roda bagian atas sebagai penggerak mold cetakan. Untuk bottom rollers sendiri merupakan roda bagian bawah sebagai penggerak mold cetakan. Lalu pada motor berfungsi sebagai tenaga untuk menggerakkan atau memutar mold cetakan. Lalu ada finished casting, yaitu di mana merupakan hasil selesai pengecoran. Untuk jenis-jenis centrifugal casting yaitu yang pertama ada pengecoran sentrifugal sejati atau true centrifugal casting. Yang kedua ada pengecoran semi sentrifugal. Yang ketiga ada pengecoran sentrifug atau centrifugal casting atau bisa disebut juga centrifugal casting D. Untuk yang pertama pengecoran sentrifugal sejati atau true centrifugal casting. Dalam pengecoran ini, logam cair dituangkan ke dalam cetakan.
berputar untuk menghasilkan pembuluh dacor yang berbentuk turbular seperti pipa, tabung, busing, dan cincin, dan lain-lain. Karakteristik pada pengecoran jenis ini yaitu memiliki densitas atau kepadatan yang tinggi, terutama pada bagian luar coran. Tidak terjadi penyusutan pembekuan benda terutama pada bagian luar cor, karena adanya gaya sentrifugal yang bekerja secara kontinu selama proses pembekuan, dan cenderung ada impuritas pada dinding sebelah dalam coran, dan hal ini dapat dihilangkan dengan pemesinan. Lalu pada gambar di samping ditunjukkan logam cair dituangkan ke dalam cetakan horizontal yang sedang berputar melalui cawan tuan atau pouring basin yang terletak pada salah satu ujung cetakan. Pada beberapa mesin, cetakan baru diputar setelah logam cair dituangkan. Kecepatan putar yang sangat tinggi menghasilkan gaya sentrifugal, sehingga logam akan terbentuk sesuai dengan bentuk dinding cetakan. Jadi bentuk luar dan bentuk cor bisa bulat, oktagonal, heksagonal, atau bentuk-bentuk yang lain, tetapi sebelah dalamnya akan berbentuk bulatan karena adanya gaya radial yang simetri. Lanjut yang jenis yang kedua yaitu ada pengecoran semi sentrifugal, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan benda cor yang kejal, bukan turbular. Lalu cetakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Densitas logam dalam akhir pengecoran lebih besar pada bagian luar dibandingkan dengan bagian dalam coran, yaitu bagian dekat dengan pusat rotasi. Kondisi ini dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang di tengah seperti roda puli yang ada di tengah ini. Lalu bagian tengah yang memiliki densitas rendah mudah dikerjakan dengan permesinan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengecoran sentrifug atau centrifugal casting atau bisa disebut dengan centrifugal casting D, di mana pengecoran ini dirancang dengan beberapa cetakan rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi demikian rupa, sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Proses ini digunakan untuk benda cor yang kecil dan tidak diperlukan persyaratan simetri radial seperti dua jenis proses sentrifugal lain. Lalu ada contoh cacat-cacat pada pengecoran sentrifugal. Yang pertama yaitu cacat ekor tikus, di mana penyebabnya yaitu bisa disebabkan oleh kecepatan penuangan yang terlalu lambat, lalu penuangan yang terlalu tinggi, yang ketiga ketahanan panas pasir cetak rendah, dan yang keempat terjadi pemanasan setempat akibat letak saluran turun yang salah, seperti pada gambar tersebut. Lalu untuk mencegahnya yaitu bisa dilakukan dengan merencanakan pembuatan cetakan ulang, lalu peleburan dan penuangan yang baik. Untuk yang kedua yaitu ada cacat lubang-lubang. Ya, dan pada cacat lubang ini dibagi menjadi dua bentuknya, yaitu ada yang seperti rongga udara, ada yang seperti lubang jarum. Yang seperti rongga udara ini penyebabnya yaitu logam cair terosidasi, lalu saluran ceret dan ladel tidak cukup kering, dan temperatur penuangan terlalu rendah. Kemudian penuangan terlalu lambat dan cetakan kurang kering. Untuk pencegahannya yaitu diusahakan pada saat pencairan alas kulkas dijaga agar logam tidak berada di daerah oksidasi. Dan temperatur tuang logam sebelum penuangan dipastikan sudah sesuai dengan penuangan dengan cepat. Untuk bentuk cacat yang kedua yaitu ada seperti lubang jarum, ada gambar ini. Penyebabnya yaitu karena permeabilitas pasir cetak kurang sempurna dan terlalu banyak yang keluar dari cetakan. Lalu lubang angin kurang memadai dan tekanan di atas terlalu rendah. Untuk pencegahannya yaitu pembuatan cetakan yang teliti, baik permeabilitas pemadatan yang cukup, lubang angin yang cukup. Lalu diusahakan tekanan tinggi di atas dibuat tinggi. Untuk yang ketiga ada cacat permukaan kasar, bentuknya yaitu seperti pada gambar. Lalu penyebabnya yaitu logam cair memiliki tekanan statik dan dinamik yang berlebihan. Lalu pemadatan pasir kurang dan tahanan panas pasir kurang. Untuk pencegahannya yaitu menggunakan pasir yang tahanan panasnya tinggi. Lalu pemadatan pasir harus cukup, memperhitungkan tumbukan aliran logam. Untuk yang keempat yaitu
ada cacat salah alir. Contohnya yaitu seperti pada gambar ini. Penyebabnya yaitu coran terlalu tipis, lalu temperatur penuangan terlalu rendah, yang ketiga laju penuangan terlalu lambat, dan yang keempat aliran logam cair tidak seragam akibat sistem saluran yang jelek. Kemudian bisa juga lubang angin pada cetakan kurang. Untuk pencegahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur tuang harus cukup tinggi, lalu kecepatan penuangan harus cukup tinggi. Yang ketiga, perencanaan sistem salurannya baik. Yang keempat, lubang angin harus ditambah. Yang kelima, menyempurnakan sistem penambah. Adapun kelebihan dan kekurangan pengecoran sentrifugal ini. Untuk kelebihan pengecoran sentrifugal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efek dari penyusutan akan ditransfer ke bagian dalam benda. Lalu yang kedua, tidak menggunakan sistem saluran sehingga temperatur pouring bisa lebih rendah dan memiliki yield logam yang tinggi yaitu mencapai 96%. Lalu yang ketiga, menghasilkan logam yang bersih, gas, slag, dan kotoran memiliki berat yang lebih ringan dibanding cairan logam, sehingga akan terkumpul di bagian dalam dari benda cor dan dapat dihilangkan dengan proses permesinan. Lalu yang keempat, laju pendinginan terjadi searah, sehingga menghasilkan karakter butiran kolumnar. Laju pendinginan yang cepat karena menggunakan cetakan berbahan logam, sehingga pembekuan lebih cepat dan ukuran butiran yang kecil. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk produksi massal. Untuk kekurangan dari pengecoran sentrifugal atau centrifugal casting, yaitu yang pertama, untuk harga peralatannya mahal. Lalu yang kedua, gaya sentrifugal besar. Yang ketiga, biaya maintenance mahal. Lalu yang keempat, laju produksi rendah. Berikut ini untuk hasil produksi, contoh hasil produk centrifugal casting atau pengecoran sentrifugal. Ada tiga contoh gambar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.